Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini perenungan kita terambil dari 2 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya memberikan tema pertobatan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Kata pertobatan berasal dari kata tobat yang artinya sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Banyak dari kita yang menyesali perbuatan dosa kita lalu berusaha untuk bertobat, namun sering jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang kali sampai kita masuk ke dalam titik jenuh akan penyesalan tersebut dan akhirnya kita merasa percuma untuk bertobat karena kita berpikir ke depan pasti kita akan melakukannya kembali. Hal ini terjadi karena kita kurang memahami arti dari pertobatan dan kita tidak melakukan pertobatan dengan cara yang benar. Bertobat dalam bahasa Yunani memiliki arti perubahan pikiran. Jadi, pertobatan bukan hanya penyesalan, tapi bersedia meninggalkan dosa-dosa. 2 Korintus 7 menceritakan bagaimana Paulus melihat apa yang terjadi kepada jemaat Korintus adalah sebuah penyesalan yang dari situ terjadi suatu pemurnian. Ada orang yang dahulunya mengaku orang Kristen, sudah percaya Tuhan, tetapi hidupnya sembarangan. Pada waktu ditegur oleh Paulus begitu keras, akhirnya justru terjadilah pertobatan di tengah mereka. Sukacita Paulus terjadi karena dia melihat orang yang kembali kepada Tuhan. Semua penyesalan kita adalah rasa bersalah yang senantiasa melekat dalam hidup kita. Satu-satunya penyesalan yang tidak akan pernah kita sesalkan adalah pada waktu kita menyesal, kita mengaku kita adalah orang yang berdosa dan kita kembali kepada Tuhan. Inilah satu-satunya penyesalan yang tidak akan kita sesalkan, yaitu penyesalan yang mendatangkan keselamatan. Beriman, percaya Tuhan, bukanlah sekedar satu pengetahuan, tetapi satu kepercayaan, di mana kepercayaan itu kemudian menjadi kepercayaan yang mendatangkan ketaatan, transformasi, dan perubahan hidup, dan orang tahu Kristus itu hidup di dalam kita. Paulus semakin bersuka cita karena pertobatan yang dipicu oleh duka cita itu bukanlah pertobatan palsu, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang ditandai dengan penyucian, penjernihan pada yang sebelumnya keruh, menjadi benci terhadap dosa, takut, rindu, dan menjadi bersemangat, termasuk rela menghukum kebersalahan. Teguran Paulus sudah menghasilkan buah, yaitu tidak saja jemaat berubah menjadi makin murni, tetapi juga mengungkapkan dalam aksi yang langsung bisa dirasakan. Sambutan mereka yang hangat kepada Titus menjadi penanda perubahan yang dimaksud. Dengan ini Paulus semakin yakin dan percaya sepenuhnya akan kemurnian iman dan pertobatan mereka. Melalui teks ini kita belajar, sekalipun kita sudah mengaku sebagai orang Kristen, kita perlu mengalami pertobatan yang sejati karena inilah satu-satunya cara kita mengalami pemberesan hubungan dengan Tuhan. Pertobatan yang sejati akan membawa pemulihan hubungan dengan Tuhan dan di situ Roh Allah memperbaharui hidup kita. Kita mengucap syukur sekalipun kita bukan orang yang layak menerima pengampunan dari Tuhan. Anugerah pengampunan tersedia bagi kita yang datang mengaku dosa dan kelemahan kita. Kiranya kita menghargai setiap berkat dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena melalui firman-Nya kita terus dipanggil dan diingatkan
Dan pada waktu firman Tuhan datang kepada kita, firman Allah itu menyentuh hati kita, dan firman Allah itu menjadi firman yang merubah hidup kita. Kita tidak ingin menjadi orang yang hanya mengaku Tuhan tanpa sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kiranya Allah mengubah hidup kita, memimpin dan menyertai hidup kita. Biarlah roh-roh pertobatan dan keselamatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Saya menutup dengan satu firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.